berarti cara untuk memboikotnya salah dong, kurang tepat. Kalau Jadi emang harusnya memboikot. kalau emang kita tujuan itu untuk memutus yang di atas, kenapa kita memboikot sehingga mempengaruhi sampai ke bawah? Ya Sampai karena ke pekerja ke bawah. kapitalis perusahaan itu prinsipnya adalah mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk sebanyak-banyaknya return gitu loh. Makanya kita ini jangan langsung memboikot, tapi kita bisa menyuarakan untuk kita membuat kecaman-kecaman dulu, jangan langsung memboikot. Didengar gak? Nah, udah dilakukan belum? Gerakan boikot produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel semakin intens di seluruh dunia. Dari dukungan lembaga agama seperti MUI di Indonesia hingga aksi demonstratif di Inggris dan Amerika Serikat. Aktor sosial dan bisnis pun menghadapi tekanan moral dan finansial akibat keputusan mereka terkait isu ini. Perdebatan kini tak hanya menyangkut strategi boikot, tetapi juga kebebasan berekspresi, tanggung jawab korporasi, serta dampak ekonomi dan sosialnya. Berdirilah di sisi pro atau kontra. Boikot produk yang terafiliasi dengan Israel adalah satu-satunya cara efektif bagi warga sipil untuk melawan penjajahan di Gaza. Kalian pro atau kontra? Menurut saya, jadi untuk memboikot produk-produk dari Israel itu sangat efektif karena dengan kita memboikot produk dari Israel ini itu kan akan mempengaruhi perekonomian di Israel. Nah, dari situ nanti kalau kita boikot itu jadinya Israel ini mengalami penurunan penjualannya, terus habis itu produksinya juga semakin berkurang. Nah, di mana kan dana dari perekonomian itu kan nantinya akan disumbangkan ke militer Gaza gitu kan. Jadinya kalau misalkan kita ngeboikot itu benar-benar efektif untuk mengurangi penjajahan di Gaza. Kalau menurut aku sih segala sesuatu tuh politis ya. Jadi termasuk juga kayak ketika kita sebagai sipil itu ngerasa powerless. Tapi kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu secara kolektif, misalnya dengan boikot, itu ketika populasinya jadi banyak tuh yang melakukan hal yang sama, itu akan jadi signifikan juga gitu. Dan aku ngerasanya juga boykot itu membantu kita akhirnya juga bisa menyupport lokal juga sih menurut aku, jadi nggak memberatkan juga selama masih ada opsi-opsi lain yang available gitu. Oke, kalau aku setuju banget sama dua kakak ini. Dan tapi kalau dari aku pribadi, boykot itu bukan satu-satunya cara yang efektif buat bukan satu-satunya cara yang efektif, masih banyak, tapi adalah yang paling efektif kalau menurut aku sendiri. Dan ini juga yang paling mudah untuk kita sebagai warga sipil tuh lakukan. Jadi kalau misalnya benar tadi kayak setuju sama kakak yang ini bilang bukan satu-satunya cara. Tadi kan di pernyataan itu satu-satunya cara kan. Sedangkan untuk kita melawan dari penderitaan yang diakibatkan oleh orang Israel ini, itu bukan cuma dengan boikot doang, karena kita tahu kita bisa ngeliat kok di berita-beritanya, efek dari boikot itu juga sebenarnya berpengaruh ke negara kita sendiri gitu. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini ya saat ini, pasti boikot itu akan berpengaruh juga gitu ke negara kita, ke rakyat kita sendiri. Dan sebenarnya kita dibilang itu banyak banget caranya. Tapi kalau misalnya dibilang itu caranya yang paling efektif, kayaknya nggak dulu deh, karena masih banyak banget nih opsi-opsinya. Opsi-opsinya tuh masih banyak banget. Jadi kalau misalnya kita bilang boikot doang yang paling efektif, cuma satu-satunya cara, itu terlalu mensimplifikasi yang bisa kita lakukan untuk Palestina gitu, dibanding cuma boikot doang. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan dikotakan kita boikot aja, tapi kita masih ini, masih itu, masih itu gitu. Aksi boikot itu kurang efektif karena yang saya baca, boikot itu sudah merugikan ekonomi
negara yang sudah melakukan aksi tersebut. Menurut yang saya baca, di Indonesia sendiri sudah banyak pekerja yang terkena PHK. Khususnya itu untuk produk minuman yang mem-PHK sekitar 2.000 pekerja. Jadi menurut saya memang bisa dibilang boikot itu efektif, tetapi kita juga harus lihat kenyataannya. Karena yang kita tahu untuk dari dampak ekonomi pasti itu sangat berdampak ya ke Israel, tapi kita lihat juga yang terkena dampaknya juga, apalagi di Indonesia sendiri sudah ada kasusnya. Boikot ini sebenarnya efektif. Cuman dalam pernyataan bahwa boikot ini satu-satunya cara yang paling efektif itu gue nggak setuju. Karena masih banyak lagi cara yang paling efektif timbang boikot. Karena melihat boikot ini belum ada peraturan yang sangat jelas dari pemerintah seperti yang sudah diberitakan di media Republika, bahwa pemerintah ini belum memberikan aturan seperti apa nih boikotnya, seperti apa nih, belum diberitahukan. Jadi pemerintah itu harus tegas, ya kan? Kalau emang mau menjalankan boikotnya seperti apa, cara-caranya kayak gimana, biar lebih jelas, ya kan? Terus untuk yang lebih efektif bagi warga sipil itu ada bisa seperti diplomasi atau tekanan politik kepada pemerintah, terus juga galang dana untuk warga Gaza dan juga bantuan-bantuan lainnya yang langsung kita berikan kepada masyarakat Gaza. Mungkin solusi juga kalau emang ingin melakukan aksi boikot itu, ya pemerintah harus mengedukasi kepada masyarakat perusahaan mana saja yang ngasih boikot agar tidak salah sasaran dan merugikan salah satu pihak. Ya, jadi kayak kita setuju itu sebagai cara efektif untuk kita melawan penjajahan Israel. Tapi kalau misalnya cuma dibilang satu-satunya cara, kayaknya kita terlalu simpel deh ngomong perlawanan ini gitu. Perusahaan multinasional yang berbisnis dengan Israel ikut memperpanjang penderitaan warga Gaza. Kalian pro atau kontra? Iya, pro banget sih. Aku juga pro banget sih, karena perusahaan multinasional yang berafiliasi dengan Israel itu tentunya kan nanti penghasilannya itu kan nanti akan ada bagian dibagikan ke Israel, di mana nanti yang di bagian Israel itu pastinya akan mendukung untuk menjajah di Gaza gitu kan. Maka dari itu dengan adanya kalau perusahaan multinasional itu berafiliasi dengan Israel itu tentu saja akan memperpanjang penjajahan di Gaza gitu. Sorry tapi kayak tadi yang disampaikan itu tuh semua basisnya argumentasi gitu. Kayaknya sih gua nggak tahu ya teman-teman udah ngecek belum data yang ada, faktanya yang ada gimana. Karena berdasarkan fakta dan datanya itu ya nggak ada gitu perusahaan-perusahaan yang memberikan keuntungan mereka untuk mendanai militernya Israel gitu. Itu tuh nggak ada. Terus militer Israel itu dapat dananya dari mana? Satu, mereka dapat dananya itu dari pemerintah mereka sendiri. Yang kedua, ada salah satu berita juga yang mengatakan mereka dapatnya dari hutang, obligasi. Jadi mereka tuh nggak gini. Karena kalau misalnya ngambilnya dari bisnis doang, dari perusahaan doang, perusahaan multinasional gitu, ya mereka nggak dapat terlalu banyak gitu loh, nggak cukup. Sedangkan ditambah lagi, mereka punya pendanaan yang sangat kuat, yaitu dari Amerika Serikat gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang perusahaan multinasional berbisnis dengan Israel ini mendanai militer Israel, itu argumentasi yang dibangun tuh kayaknya nggak ngelihat fakta sama data yang ada gitu. Sesuai logik aja, kayak misalnya Indonesia ini, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu pastinya bayar pajak di Indonesia, seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Israel gitu. Jadi dengan kita membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, setidaknya uang itu adalah sedikit-sedikit masuk ke pajak, di mana pastinya pajak itu akan menjadi uang negara yang akhirnya dipakai untuk beli senjata juga. Ya kayak di Indonesia ibaratnya kan pajak nggak dipakai buat beli tank doang, nggak dipakai buat beli pesawat tempur doang, kan dipakai buat bangun jalan. Gitu kayak nggak semuanya itu ke militer semua gitu loh. Misalkan memang kita nggak punya data, nggak punya fakta, atau kita nggak punya waktu untuk baca gitu. One thing that I know is that kayak ketika kita punya perusahaan-perusahaan nasional yang susah gitu loh, dan mereka masih bisa lebih dibantu daripada perusahaan-perusahaan multinasional yang udah pasti gede, dan mereka tuh sudah punya berbagai cara untuk ber-CSR bla 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 gitu, untuk menjamin well-being dari setiap pekerjanya mereka. Akan lebih baik kalau misalkan ya kita memilih jalan yang sesuai dengan kemanusiaan, which is ya dengan tidak menyupport perusahaan-perusahaan yang pasti awalnya gerakan boykot ini
muncul, ya pasti memang sudah ada set of arguments atau ada orang-orang yang memang menjadi aktivis itu pasti sudah ada bukti-buktinya gitu loh. Jadi ketika kita punya opsi, ketika kita punya choice, kalaupun itu terasa insignifikan karena pajak dipakai buat segala macam, nggak cuma buat militer, ya kita tahu bahwa ketika kita berdiri di atas kemanusiaan itu pasti lebih baik gitu. Dan kayak itu basic logic aja gitu loh. Sekedar itu aja, walaupun kita nggak tahu itu faktanya seperti apa, presentasi yang masuk ke militer seperti apa gitu loh. Hanya berbasis kemanusiaan aja gitu. Kita tahu bahwa ada yang susah, ada yang perlu dibantu, dan kayak itu bisa aja kita memilih dengan lokal gitu, dengan memilih choice lokal dibanding ya multinasional yang jelas-jelas standingnya nggak jelas gitu loh. Dan bisa jadi ke Amerika bahkan gitu loh. Bagaimanapun cara kita membuat suatu keputusan, pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada di atas kita gitu loh. Kalau misalnya tadi bilangnya basic logic gitu, bahwa mereka gini segala macam. Ya kalau kita memakai logik, yang logiknya di data dong, bukan emosi. Dan Kan bukan tadi hanya kalau opini. misalnya ya kita sebagai kemanusiaan lah gini, ya itu kan emosional banget. Tapi kalau kita memakai logik nih, ya dari fakta yang ada itu nggak masuk ke militer Israel kok gitu, bahkan nggak ada buktinya. Iya, jadi Ada kayak salah satu- jadi kamu ngatain orang yang boykot selama ini berarti memang nggak punya logika basis Bukan nggak gitu. punya logika, tapi lebih kayak di pembahasan ini terkait perusahaan yang multinasional ini yang berbisnis dengan Israel ini. Terus tadi dibilang bahwa dana yang mereka hasilkan itu untuk militer Israel. Dan Nah memperpanjang. ini yang nggak ada buktinya, yang nggak logik. Kenapa nggak logik? Karena nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, nggak ada datanya. Nggak ada atau kita Emang dirahasiakan. dirahasiakan. Kita kan sipil gitu. Membeli produk yang terafiliasi Israel berarti mendanai peluru yang menembaki anak-anak Gaza. Kalian pro atau kontra? Terlalu serem gitu. Terlalu Emang serem, memang pada mati ya. enggak, tapi maksudnya ya kali masa kita langsung dari kita beli makanan yang terafiliasi sama Israel misalnya, mungkin harganya sekitar ya anggaplah 50.000 sampai 100.000. Gimana ada yang cukup harga 50.000 100.000 itu buat beli peluru? Tapi balik lagi ke namanya aja, namanya terafiliasi Israel. Berarti sama, kita kan tadi bilang nggak ada data untuk uangnya itu buat membeli peluru gitu misalnya. Tapi balik lagi namanya terafiliasi Israel, berarti uangnya gimana pula masuk ke Israel, dimana kita tahu Israel itulah yang melakukan genosida dan lain-lain. Gitu. Dan kayak perusahaan juga, dia tuh ketika memperbolehkan, kita nggak tahu nih datanya tersembunyi, kita nggak tahu data si perusahaan ini berafiliasi atau enggak gitu, nggak ada bukti khususnya. Ya pastilah, karena ya namanya data, terus ada 50% konsumen lu yang mungkin pro Israel, ada 50% konsumen lu yang pro Israel. Ya lebih baik disembunyiin kan, daripada dia punya kerugian secara profit gitu loh ya. That's how kapitalisme bekerja gitu loh kan. Ya pasti keberpihakan nggak mungkin merta-merta dar gitu loh, ada datanya gitu kan. Ya tapi memang ada fakta di belakangnya. Dan 35.000, 50.000, kalau misalkan 3,5% populasi aja gitu melakukan hal itu secara berbarengan, ya langsung ada perubahan gitu loh. Karena 3,5% populasi itu adalah batas minimum untuk adanya perubahan yang signifikan gitu loh. Nah, ketika itu terjadi, ya udah. Ya kalau misalnya kita mau menjadi enabler dari sesuatu yang jelas-jelas kejam, ya itu. Dan juga perputaran uang itu tidak segampang itu. Misalkan kita beli, dapat duit dari pembeli langsung kasih Israel ke kiri. Kan aneh gitu ya kan. Jadi kayak halusinasi kita Oh. aja. Secara logis aja ya kan, Logis. seperti yang tadi Logis dibilang. lagi. Ya, Oke, logis kita ya. Ya, kita main-main logis. Jadi kan dia itu bekerja sama berdiri sama Israel, kayak pastinya gitu kan. Pasti ada, karena dia udah kerja sama gitu kan, pastinya ada dana yang nantinya akan dikirim ke Israel gitu kan pastinya. Cuman ya itu kan secara Kakak ini kalau dengerin omongan kayak tadi, saya sudah ngomong. Ini perputarannya tidak seperti itu. Udah, Karena setiap perusahaan juga pasti memiliki itu cuma hanya Saham-saham. asumsi. itu tuh cuma sebagai bentuk iklan untuk kita peduli sama Palestina. Boykot hanya jadi simbolisme kosong tanpa dampak nyata terhadap kebijakan militer Israel. Kalian pro atau kontra? Tadi kan di akhir dibilang terkait kebijakan militer Israel.
kita lihat yang ngebangun kebijakan militer Israel ini apa. Satu, sudah pasti ya pemimpinnya, perdana menterinya, terus orang-orang yang mengisi jabatannya, gitu kan. Dan untuk ke boykot itu jauh banget tuh, itu jauh banget. Jadi dan mungkin bisa-bisa nggak nyampe. Mungkin iya, mungkin boykot bisa mengurangi ekonominya Israel, pendapatan mereka sebagai sebuah negara mungkin bisa turun. Tapi masalah kebijakan militer ini kan sesuatu yang berbeda lagi gitu. Ini nggak ada kaitannya sama ekonomi nih. Boykot kan pasti ke ekonomi lah, berkaitannya sama ekonomi negara gitu kan. Tapi kalau misalnya kebijakan militer itu udah dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya dibilang boykot adalah simbolisme kosong terhadap kebijakan militer Israel, itu pasti. Oke. Jadi kalau menurut gua itu nggak kosong karena kalau menurut data BDS Movement, jadi dia udah lakuin dari 2014 di mana dia tuh mengalami penurunan benar-benar mengalami penurunan ekonomi gitu, di mana penurunan itu sebanyak 64% gitu. Di mana berarti bisa diartikan bahwa dengan melakukan boykot produk Israel ini berarti itu dapat ada efeknya gitu untuk menyelamatkan warga-warga di Gaza gitu. Juga itu kan dapat mengaruhi baik di ekonomi di Israel kan jadi kan kayak pasti agak pressure gitulah Israel lah gitu. Balik lagi ke ekonomi, mereka beli senjata juga pakai uang, jadi ujungnya ngaruh sama ekonomi sih. Di data yang tadi disampaikan itu yang buat kebijakan militer itu cuma tambahan dari sini, ya kan? Data yang didapatkan tidak masuk dengan pernyataan yang disampaikan oleh yang pernyataan yang kita bahas di sini, bahwa boykot itu simbolis kosong, ya kan? Coba datanya lagi diulang gimana tadi? Dan menurut BDS Movement, gimana? Jadi boykot itu udah dilakukan dari 2013. Jadi dia itu udah ekonominya Israel itu mengalami penurunan gitu sebanyak 46% gitu. Berarti artinya kan boykot itu nggak kosong dong simbolisnya. Berarti berhasil untuk nurunin. Kan ada ujungnya terhadap kebijakan militer. Apa ada di situ? Ya namanya kebijakan, nah karena APBN gitu loh. APBN itu kan ya anggaran negara yang bisa misalnya 20% untuk pendidikan, misalnya ada 20% misalnya untuk apa, untuk militer gitu, untuk pertahanan negara gitu. Iya. Karena kalau misalnya dibilang maksudnya emang berpengaruh sama ekonomi, tapi kalau misalnya ngelihat coba nanti setelah selesai ini coba di search gitu ya, anggaran militer Israel itu tiap tahunnya nambah. Kok bisa boykot yang katanya tadi menurunin ekonomi tapi anggaran militernya nambah? Soalnya di data ini 64% itu termasuk tinggi. Lalu bagaimana kalau dia ngebagi-ngebaginya tapi agresi militernya tetap sama, ya kan? Dengan kondisi ekonomi yang turun. Lalu bagaimana dia menghidupi warga-warganya itu kalau dananya semua dilarikan ke militer? Ya faktanya ya itu tadi, ada kerjasama, ada afiliasi dengan negara-negara lain. Berarti demo itu? Berarti boykot itu? Ya boykot itu berarti ya tetap efektif karena kan gini dong. Berarti ya kan tadi 46% itu kalau misalnya mau cari secara bolong argumennya gitu loh. Ya tadi data tadi itu kan 60% udah pasti pengaruh ke ekonomi, dan kamu aja tadi nggak ngerti konsep APBN itu apa gitu loh di Israel gitu. Jadi ya argumenmu ya salah secara logical fallacy dong kalau kayak gitu. Ya, intinya jadi jangan disambung-sambungin. Intinya boykot produk ini tetap kosong karena yang kita lihat untuk dana militer Israel sendiri tetap naik kan tadi yang dibilang. Iya, dana militernya naik. Jadi kok karena kita lihat boykot tujuannya apa? Supaya Israel berhenti menyerang. Menurut kamu kenapa dana Israel itu bisa naik? Iya dari makanya pendapatan mereka banyak. Iya, termasuk banyak tadi negara-negara yang berafiliasi tadi kan. Masuknya itu banyak. Nah, dan dengan tidak memboikot berarti kamu tetap malah ngedukung biar tambah naik lagi gitu. Kalau menurut aku sih kayak ekonomi itu, market itu berjalan dengan bagaimana konsumer itu bergerak ke arah mana gitu. Menurutku ya. Dan ya kayak iklim ekonomi, iklim politik itu bergerak sesuai dengan bagaimana konsumer berpihak gitu. Selama ini kita nggak pernah punya kepercayaan terhadap produk-produk yang jelas-jelas punya opsi lain gitu, yang udah opsinya kita pilih, misalnya sebagai kami ini yang boykot gitu misalkan, ya kita menyupport development dari sesuatu yang sekarang itu mungkin tidak ada trade-nya gitu loh. Tapi while nggak bisa juga kita membutakan fakta memang ada produk-produk yang memang lebih baik gitu loh. Nah,
ketika ada pilihan-pilihan itu secara realistis, pasti menurut aku ya pasti kita nggak sesempurna itu dalam memboikot gitu kan ya. Tapi basic logic yang digunakan kami ini yang memboikot adalah karena kita nggak bisa memastikan itu produk-produk digunakan untuk apa gitu. Yang kita tahu ya BDS movement segala yang kolektif ini itu bukan kita doang, dan pasti mereka juga fact-nya di-recheck semuanya gitu loh. Dan ada kemungkinan besar dan nggak semerta-merta tuduhan bahwa itu memang fakta ada yang disembunyikan dan bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang kita nggak support, ya masalah moral itu tadi gitu. Nah, ketika ada opsi-opsi yang kita udah tahu jelas itu tidak berpengaruh, ada orang-orang lokal yang memang masih susah, dan itu misalnya mereka keluar dari PHK lalu ada mekanismenya mereka jadi UMKM dan sebagainya, ya itu yang kita support gitu loh. Kita nggak ada masalah personal dengan orang-orang yang di PHK gitu, pun yang mem-PHK gitu loh. Tapi kita tahu orang-orang yang ada di atas dari rantai perusahaan itu juga sebenarnya punya power untuk mengambil keputusan terkait keberpihakan mereka gitu. Berarti cara untuk memboikotnya salah dong, kurang tepat. Jadi harusnya memboikot. Kalau emang kita tujuan itu untuk memutus yang di atas, kenapa kita memboikot sehingga mempengaruhi sampai ke bawah? Ya karena kapitalis perusahaan itu prinsipnya adalah mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk sebanyak-banyaknya return gitu loh. Makanya kita ini jangan langsung memboikot, tapi kita bisa menyuarakan untuk kita membuat kecaman-kecaman dulu, jangan langsung memboikot. Didengar gak? Nah, udah dilakukan belum? Apa? Kecaman-kecaman untuk memboikot. Tapi langsung keluar fatwa untuk memboikot kan? Ya itu kenapa? Kenapa bisa keluar fakta itu? Apa fatwa-fatwa MUI Nah, karena misalkan? kita tidak menggunakan media kita secara baik, dengan baik. Kita kurang memanfaatkan media-media kita untuk bersuara di situ, untuk mempengaruhi orang lain. Bagaimana caranya kita mengubah kebijakan-kebijakan yang kapitalis di atas tuh untuk memutus kerjasama dengan Israel. Boikot produk Zionis bisa merusak ekonomi negara sendiri dan merugikan UMKM yang jadi distributor lokal. Kalian pro atau kontra? Nyatanya lebih berdampak untuk negara kita sendiri dibanding militer Israel. Tapi padahal balik lagi dari konsep boikotnya ini, kita tuh hanya replace dengan produk lokal. Gimana caranya malah kita replace lokal, malah si lokal ini rugi. Masalahnya kan yang lokal itu kan belum siap. Ya nggak semuanya belum siap Dan, gitu loh. Enggak, tapi Banyak kan ya, yang udah siap kebanyak- justru. Misalnya kayak kita sebagai cewek ya, kita tahu make up banyak banget yang berafiliasi kayak gitu. Ketika iklim market itu akhirnya kita berpengaruh ke sesuatu yang lain dari sebelumnya gitu loh. Pasti ada peningkatan revenue dong daripada yang kita support yang baru ini, which is lokal gitu. Yes. Ya jadi ya itu jelas-jelas mendukung UMKM lokal gitu. Ya masalah misalkan, oke, kita nggak punya teknologi sebesar Intel, sebesar bla 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 yang memang belum bisa digantikan. Tapi untuk sesuatu yang kita punya pilihan gitu, untuk market yang tidak monopoli gitu, yang market yang banyak sekali opsinya, ya jelas-jelas kita mendukung pengembangan dari UMKM lokal itu tadi gitu. Misalnya kayak make up, nggak masalah dong kalau gua nggak pakai make up yang dari luar negeri gitu misalkan. Ya gue pakai produk lokal, ya gue akhirnya bersama banyak sekali orang yang memakai make up di luar sana, ya akhirnya malah mendukung produk lokal untuk berkembang gitu. Oke, jadi gini. Kalau misalnya dalam ilmu marketing ya, dalam ilmu marketing itu ada konsep yang namanya AIDA. Oke, ada konsep AIDA. AIDA itu AIDA 4 poin di mana kita harus penuhi 4 poin ini supaya produk kita Yang awareness, iya, bla, 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 awareness, sampai action. action segala macam itu kan. Kalau misalnya pakai produk yang terafiliasi yang banyak diboikot ini, mereka tuh setidaknya poin pertama udah. Jadi kalau misalnya dari kita orang-orang Indonesia pengen buka franchise terkait produk yang terafiliasi yang dibilang dituduh boikot ini, itu mereka udah dapat di awareness. Tapi kalau misalnya kita bikin produk kita sendiri, itu harus bangun dari awal lagi gitu loh. Inilah yang ngebuat boikot itu jadi kena ke negara kita sendiri. Kenapa? Karena buat bangun dari awal, bikin UMKM lokal untuk punya kita sendiri, yang lokal banget, itu susah. Faktanya memang sampai sekarang perusahaan lokal masih ada loh yang thrive dan bisa disupport gitu loh. Lebih banyak yang nggak ada. Bahkan tapi pendiri itu ownernya itu pasti memiliki dana yang cukup sebelumnya. Dan iya. maksud lu kayak ibaratnya lu gini, ibaratnya lu sebagai seseorang punya duit, kan lu punya orang duit, ada 2 pilihan nih. Satu, jadi franchise suatu brand yang mungkin katanya orang brand itu terafiliasi sama Israel, yang padahal belum tentu karena belum ada bukti dan segala macamnya.
tapi setidaknya udah dapat kepedulian. Orang-orang udah tahu kalau ketika disebut namanya ini berarti jualannya ini. Ya kan? Kita sebut satu merek apa? Ya, yang jualan ayam, Yang top of yang mind-nya jualan gitu. ayam terenak, ayam goreng crispy yang enak. Itu udah pasti McD di kepala kamu. Iya kan? KFC. Ataupun yang lain. Oke, yang lain KFC. itu banyak. Daripada kita ngebuat satu lagi yang harus mulainya dari awal lagi. Yang kita harus ngejelasin, ayam kita orang ini enak loh. Dan Ayam gua nih enak loh. dan membutuhkan pastinya modal tidak sedikit. Iya. Sebagai orang yang punya duit, kan lebih milih mending yang ini dong. Karena semua orang yang tidak franchise tadi. tidak semua orang mempunyai ilmu untuk membangun bisnis. Ya berarti sama aja, ya udah nggak usah aja kita jualan kopi lokal, nggak usah aja kita bikin kayak gitu ya. Orang Starbucks aja udah bagus gitu, kita tinggal supply aja ke Starbucks, kita tinggal investasi aja ke Starbucks. Makanya tadi di awal udah dibilang, kita sebagai negara sendiri masih belum sanggup untuk berdiri kaki sendiri. Tapi itu overgeneralization, ada produk yang bisa kita support, yang lokal yang bisa berkembang. Kopi kan nggak butuh prosesor kayak Intel gitu loh. Karena Sekedar tadi produk boykot itu sendiri Tapi- itu ya mengeneralisir semuanya, seakan-akan semua yang terafiliasi itu Itu sudah mendanai. pasti mendanai Israel. Ini tuh kalian Iya. boykotin sendiri itu bagian dari generalisir juga gitu loh. Kalian bilang kita generalisir suatu perkara, kalian juga seperti itu gitu. Ya faktanya yang generasi bukan jadi masalah, tapi masalahnya adalah purpose-nya itu sendiri gitu di awal gitu. Kenapa orang memunculkan gerakan ini? Karena ada pengaruhnya gitu loh. Karena ada pengaruhnya untuk ya tadi si perusahaan itu mengambil Ini keputusan mempengaruhi seperti kita apa. sendiri. Ya iya. Pengaruh juga besar. Anyway, orang ketika perusahaan yang kita support itu naik, ya ada kebutuhan pekerja-pekerja baru gitu loh. Ketika kita perusahaan lokal itu berkembang, kira-kira butuh pekerja-pekerja baru. Nah, pekerja yang bisa di PHK, ya mungkin bisa pertama memperoleh bantuan sosial dulu seperti biasa gitu. Kita pemerintah tuh nggak semekanisme orang miskin nggak ditanggung gitu. Kita bukan Amerika seperti yang kayak semua pemerintah itu adalah watchdog aja, pengawas aja. Kita punya mekanisme di mana pemerintah itu menanggung orang-orang miskin gitu. Mereka bisa pertama bantuan sosial. Kedua, ketika kita sipil yang mampu memberi produk akhirnya berpihak kepada sesuatu yang jelas-jelas muatan politisnya sesuai dengan kita, ya kita mendukung perusahaan itu untuk akhirnya berkembang. Dan akhirnya pekerja-pekerja itu masuk ke perusahaan lokal yang jelas-jelas butuh pekerja. Jadi kesimpulannya apa nih dari pembahasan kita kali ini, teman-teman? Kira-kira gimana? Gimana? Intinya sih kita sebenarnya sama-sama mau yang terbaik gitu kan untuk masalah yang ada di Gaza gitu, untuk genosida yang terjadi gitu. Cuman memang kita punya variasi untuk langkah-langkah kita seperti apa gitu. Ya well, kita memang mendukung itu sebagai bentuk apa ya? Mendukung boykot itu sebagai cara kita untuk menyuarakan keberpihakan kita gitu sih. Ya, karena untuk mendukung Palestina itu nggak perlu kriteria yang banyak gitu, selagi lu manusia, selagi lu orang Islam dan selagi lu punya akal, ya pasti lu pasti akan mendukung Palestina. Cuman yang jadi diskusi kali ini adalah dengan cara-cara tadi gitu kan. Ya Bisa memang ada beragam boykot, caranya. tapi ada juga bisa donasi, bisa yang lainnya gitu. Dari segi pemerintahannya untuk lebih aware lagi terhadap pekerja-pekerja yang terkena PHK. Sebenarnya kita setuju sama boykot, cuman kalau untuk sekarang belum sih, karena kita belum bisa mengendalikan dampak dari boykot tersebut. Jadi kayak kalau misalnya mau dibilang peduli gak sama Palestina? Peduli. Jelas, peduli. Iya, kita we're on the same page. Iya, Yes. itu sama, itu semua. Dan gua rasa kayaknya ya masyarakat Indonesia secara keseluruhan pasti sama peduli juga gitu sama Palestina.